Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman saya semua. Salam sehat, rezeki berlimpah buat teman-teman yang menyaksikan podcast saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas pengalaman-pengalaman saya ketika kita membangun startup ataupun membuat aplikasi. Itu sekarang yang akan kita ulas adalah kendala-kendala apa saja sih yang akan kita temuin ketika kita membuat aplikasi. Oke, kendala pertama, bukan kendala itu. Masalah pertama yang akan harus dihadapin oleh teman-teman adalah masalah developer apps-nya. Biasanya kalau orang pebisnis itu ya taunya hanya bisnisnya aja gitu. Tapi kalau untuk membangun aplikasinya, biasanya dia dari pengalaman kita akan mencari developer ataupun perusahaan-perusahaan IT untuk membangun aplikasi tersebut. Nah, di proses itulah kita yang sangat berat gitu. Sangat berat kenapa? Karena begini, jadi ketika kita punya ide membangun aplikasi, semua ide itu masih di atas kepala kita gitu, masih di dalam kepala kita. Nah, sementara perusahaan IT ataupun developer yang akan mengerjakan project kita itu, dia harus jelas terlebih dahulu apps-nya itu apa yang mau kamu bangun. Apps-nya bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa, fungsinya apa saja gitu. Jadi ketika si pengusaha ini ketemu dengan developer IT, biasanya saat ketemu pertama, kedua, ketiga itu nggak bisa connect gitu. Kenapa nggak bisa connect ya? Karena pihak IT-nya menuntut ya apa yang mau kami bangun. Oh seperti ini. Nah biasanya perusahaan IT sendiri nggak bisa agak lama gitu untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan kita, sementara kita sendiri belum paham betul ketika ngebangun aplikasi itu harus apa saja yang harus kita siapkan gitu. Yang jelas pertama yang harus disiapkan itu oleh teman-teman yang akan membangun aplikasi itu adalah satu orang desain UI UX. Itu yang paling penting. Satu. Dan yang kedua adalah product manager. Product manager yang akan membuat bagaimana sih aplikasi ini harusnya berjalan. Jadi buat teman-teman semua yang akan membuat aplikasi, saran saya untuk lebih tidak mengalami apa yang saya rasakan, 2 orang itu direkrut terlebih dahulu. Jadi kita harus menyampaikan kepada pihak manajer produk ini apa saja yang menjadi keinginan kita untuk dibuat aplikasinya nanti modelnya seperti apa, ceritakan semua. Lalu yang kedua, kendala yang akan ditemuin adalah tim. Tim itu pada saat awal-awal kita membangun pasti itu bongkar pasang. Kenapa bongkar pasang? Karena tim yang kita rekrut pasti untuk di awal-awal itu banyak ketidaksesuaian gitu. Banyak yang tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan gitu. Karena saat teman-teman semua merekrut tim itu kan waktu merekrut ya semua orang pasti bilangnya bisa ini bisa itu segala macam, tapi begitu mereka terjun dan mulai bekerja kadang-kadang hasilnya kok begini kok begitu tidak sesuai. Jika itu dipertahankan akan mempengaruhi bisnis kita gitu, bisnis kita juga jadi lambat atau berjalan tidak sesuai. Tapi jika tidak diteruskan mungkin kita juga tidak enak gitu, harus bicara ke tim yang sudah direkrut tersebut, kita juga jadi tidak enak. Tapi kalau kita kalau kita tidak sampaikan, kita juga akan tidak enak terus gitu. Jadi memang kita di tim ini di awal-awal memang kita harus tegas. Yang kita harus pikirkan adalah perjalanan bisnis itu sendiri, perkembangan perusahaan kita itu harus seperti apa, itu goals yang harus kita
benar-benar yang harus kita tuju. Jadi apapun proses yang kita jalanin, mau itu enak atau enak sekali atau bagaimana sekali, ya kita harus jalanin ya. Tapi bongkar pasang itu pasti terjadi. Lalu yang ketiga adalah bisnis yang kita buat ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Ini yang paling bahaya. Harusnya bulan ini oke, kok begini ya? Harusnya bulan depan oke, kok begini ya? Harusnya ini sudah berjalan, tiba-tiba ada saja kendala-kendala, masalah-masalahnya yang mana membuat bisnis itu tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Nah, di situ teman-teman harus benar-benar punya strategi yang bagus dan mental yang kuat untuk bisa tetap teguh dengan pendiriannya, bahwa ini bisnisnya harus terus berjalan dan punya keyakinan kuat bahwa ini bisnis yang bagus. Ini hanyalah proses yang harus kita jalani sebelum kita sukses besar. Yang keempat itu pendanaan. Biasanya untuk orang yang bisnisnya belum berjalan, dia baru punya ide, ya itu pasti dia akan ketemu akan apa ya, sampai di titik di mana situasi dia sudah nggak punya uang lagi. Dia sudah nggak punya uang lagi, sementara bisnisnya tetap ini harus dijalankan, karena kalau tidak diteruskan dia sudah habis uang banyak gitu. Jadi dia sangat butuh pendanaan. Ketika pendanaan itu tidak masuk, dan biasanya juga pendana itu juga tidak akan masuk juga ketika bisnismu dilihat tidak menjanjikan, atau bisnis tersebut memang menjanjikan tapi yang mengeksekusi tidak meyakinkan gitu. Orang juga mundur, orang juga nggak mau memberikan pendanaan. Itu yang harus diantisipasi oleh teman-teman yang akan membuat aplikasi atau membangun startup ya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah, kalau untuk karena saya sendiri itu membangun aplikasi berdasarkan usaha atau bisnis yang sudah saya jalani dan saya geluti, itu teman-teman harus bisa mengukur kos pengeluaran yang dikeluarkan oleh aplikasi yang sedang dibangun ini tidak boleh lebih besar daripada pendapatan usaha yang sedang berjalan. Nah, banyak aplikasi-aplikasi ataupun startup yang tumbang itu biasanya mayoritas karena pendanaan yang gagal masuk gitu. Sementara dia tidak punya sumber dana lain gitu. Sementara timnya, karyawannya, operasionalnya semuanya harus dibayar gitu. Uangnya nggak ada gitu. Investor nggak masuk gitu. Bangkrut lah dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi solusinya adalah, yaitu teman-teman silakan bangun aplikasi, akan tetapi harus bisa dipastikan bahwa dana yang keluar itu tidak boleh lebih besar daripada untung perusahaan kita yang satunya yang sedang berjalan. Demikian podcast saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.